Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 8. Di pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang respon dinamik sistem orde 1. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami respon dinamik dari suatu model proses orde 1. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang proses dynamics. Jadi, suatu proses itu kan tidak selalu berjalan mulus gitu ya, tidak selalu berjalan misalnya dalam kondisi steady state, terus tidak mungkin. Jadi dalam suatu proses itu sangat mungkin terjadi suatu dinamika yang dinamakan proses dynamics itu. Dan jadi proses dynamics itu sendiri adalah suatu proses yang mula-mula berlangsung pada kondisi steady state, kemudian diberikan perubahan pada input variabelnya, sehingga terjadi perubahan-perubahan, dan perubahan input tersebut akan memberikan perubahan juga terhadap outputnya. Nah, secara umum suatu proses kimia itu bisa saja memberikan respon output proses seperti pada gambar satu berikut ini. Misalnya di sini yang A, ada respon output proses terhadap perubahan pada input proses, ini disebut dengan monotonik atau overdamped. Kemudian yang B di sini disebut sebagai integrating, yang C disebut sebagai underdamped atau oscillatory, dan yang di sini disebut sebagai inverse response. Nah, jadi keempat gambar ini merupakan beberapa contoh suatu respon dari output proses ketika dilakukan perubahan pada variabel inputnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini saya ambil contoh untuk gambar yang A. Untuk garis yang lurus ini, garis yang tebal, ini menunjukkan positif gain. Kalau misalnya kita ingat kembali di pertemuan yang lalu, sudah sedikit saya bahas tentang proses gain, di mana proses gain itu ada positif gain dan ada negatif gain. Nah, di sini untuk positif gain itu, jadi antara output prosesnya dengan inputnya itu dia berbanding lurus. Jadi ketika kita memberikan penambahan pada variabel inputnya, atau dengan kata lain, variabel inputnya itu mengalami peningkatan, maka outputnya juga mengalami peningkatan. Di sini bisa kita lihat garisnya, kecenderungannya yang meningkat juga. Itu disebut sebagai positive gain. Untuk negatif gain itu sebaliknya. Jadi ketika kita melakukan penambahan pada variabel inputnya, itu respon outputnya tuh malah sebaliknya, malah mengalami penurunan. Seperti ditunjukkan pada garis yang putus-putus ini. Ini sama halnya untuk yang gambar B, gambar C, dan gambar D ya. Jadi di sini ada positif gain, negatif gain, semuanya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang stabilitas. Jadi suatu proses itu dikatakan stabil apabila setelah waktu tertentu state variabelnya itu kembali ke nilai steady state-nya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa suatu proses itu kan idealnya atau yang kita harapkan itu kan berlangsung secara steady state gitu. Dia tuh konstan, prosesnya tidak ada perubahan-perubahan atau tidak ada gangguan-gangguan seiring berjalannya waktu. Tapi kan itu sangat sulit terjadi. Pada kenyataannya mungkin saja terjadi gangguan yang akibatnya menyebabkan proses itu bergerak secara dinamik, gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya proses stabil dan proses tidak stabil. Jadi kalau kita bisa tahu apakah proses itu stabil atau enggak, kita bisa lihat setelah waktu tertentu, apakah state variabel itu kembali ke nilai steady state-nya. Kalau misalnya tidak, berarti itu prosesnya tidak stabil. Di sini pada gambar 2, ada dua contoh respon yang tidak stabil. Dan di sini bisa kita lihat. Yang A ini tadi ada respon monotonik, dan yang B ini respon osilatori. Jadi bisa kita lihat di sini, ini kan prosesnya bermula dari titik ini. Dari titik ini, kemudian lama-kelamaan, ini
mengalami penurunan dan ini tidak akan bisa kembali ke kondisi awal yang di sini misalnya. Tuh. Sama halnya dengan yang B. Yang B ini terus mengalami fluktuasi yang terus-menerus dan ini rasanya sulit untuk mencapai kondisi awalnya seperti yang di titik awal ini. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem orde 1. Jadi setelah di pertemuan yang lalu, di pertemuan 7, saya sedikit membahas tentang proses model. Nah, untuk model itu sendiri kan saya sampaikan bahwa persamaan yang digunakan itu adalah persamaan diferensial ordiner. Nah, untuk persamaan diferensial ordiner itu sendiri, ada yang orde 1, ada yang orde 2. Maksud saya khususnya untuk di pengendalian proses ini ya. Jadi yang umum dibahas di sini itu adalah yang sistem orde 1 dan orde 2. Jadi apa sih bedanya sistem orde 1 dan orde 2? Nih, di sini kalau persamaan diferensial ordiner orde 1 itu ditunjukkan dengan ini. Persamaan turunannya, ini turunan pertama. dy per dt itu kan merupakan turunan pertama kan dari variabel y. Kalau misalnya di sini tulisannya adalah d kuadrat y per dt kuadrat, itu artinya persamaan orde 2. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk di pertemuan ini kita akan bahas dulu untuk yang sistem orde 1. Nah, jadi di sini mungkin saya akan berikan beberapa persamaan, tapi nggak usah terlalu diambil pusing. Jadi yang terpenting adalah coba pahami persamaan-persamaan yang saya tekankan di sini ya. Jadi yang perlu kalian ketahui itu pada sistem orde 1 yang linier itu kita punya persamaan umum diferensialnya. Jadi persamaan satu ini merupakan persamaan umum untuk proses orde 1. Di mana di sini ada tau P dy per dt ditambah y sama dengan Kp dikali U. Untuk tau P di sini itu adalah konstanta waktu dan Kp proses gain, di mana proses gain itu yang ada positif gain dan negatif gain. Kemudian yang y di sini adalah output variable dan U di sini adalah input variable. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya tuliskan transfer function untuk sistem orde 1. Jadi mungkin memang di sini sebelumnya saya belum pernah sampaikan terkait dengan transfer function. Ini insya Allah akan saya berikan mungkin di pertemuan akhir-akhir nanti. Jadi untuk saat ini saya berikan langsung persamaan akhirnya aja, yang persamaan umum biasa digunakan dalam menyelesaikan soal. Jadi untuk transfer function sistem orde 1, ini perlu kalian cermati juga. Persamaannya seperti ini, YS sama dengan KP per tau PS tambah 1 US. Jadi di sini kan Y tadi kan merupakan output variabel. U di sini merupakan input variabel. Jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah dari persamaan ini kita bisa lihat bagaimana sih respon output variabel ini apabila si input variabelnya ini berubah-ubah. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Jadi kalian hafalkan dulu saja persamaannya, nanti cara penggunaannya gimana nanti kita lihat bareng-bareng untuk contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke step response. Jadi kita coba mundur sedikit. Di pertemuan 6, kalau saya tidak salah, saya pernah memberikan materi tentang perilaku dinamik proses. Nah, itu di situ ada beberapa jenis-jenis perubahan input yang biasa terjadi pada suatu proses. Di antaranya ada step input, ada rem input, ada impuls, ada sinusoidal, dan ada beberapa lagi. Nah, dari situ, sekarang kita masuk
ke persamaannya. Jadi dari perubahan-perubahan input itu, kita sekarang mau analisis bagaimana sih respon suatu proses yang berorde 1 itu apabila dikenai perubahan input berupa step change atau perubahan step atau perubahan impuls seperti itu. Nah, sekarang yang pertama saya akan bahas dulu tentang step response. Jadi untuk step response itu saya ingatkan sedikit. Step change atau step input itu kan merupakan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama. Jadi di sini misalnya kita punya suatu proses mula-mula outputnya 0 dan tiba-tiba inputnya itu berubah atau step change ya kita sebutnya sebesar delta U. Jadi perubahan inputnya itu besarnya sebesar delta U. Kemudian di sini saya tuliskan, maka persamaan 2 menjadi ini. Persamaan 2 itu apa? Kita kembali lagi. Nih, persamaan 2 ini. Jadi dari persamaan 2 ini, kalau digunakan pada step response, hasilnya seperti ini. YS sama dengan KP per tau PS plus 1 delta U per S. Ini kalian nggak usah terlalu bingung, pokoknya terima dulu saja. Kemudian nanti insya Allah materi-materi berikutnya kita akan membahas tentang transfer function, atau mungkin nanti bagaimana cara mendapatkan persamaan-persamaan ini. Jadi untuk saat ini, kalian hanya cukup pahami persamaannya, lalu harus paham juga bagaimana cara menggunakannya. Nah, selanjutnya, dari persamaan 3 ini kita ubah menjadi persamaan dalam fungsi waktu. Tadi coba saya lihat dulu persamaan nomor 2-nya, kan? Nah, persamaan 2 tadi kan saya sebut sebagai transfer function. Kemudian, ini, persamaan 4 ini di inverse. Jadi kita tuh sebenarnya ada istilah namanya Laplace transform, ada transfer function. Jadi di persamaan-persamaan ini tuh bisa muncul karena diselesaikan dengan menggunakan Laplace transform, ada juga penggunaan transfer function gitu ya. Jadi di sini dari YS ini di inverse menjadi persamaan akhir ini. Output ini sebagai fungsi waktu. Jadi kalau misalnya kita punya data berupa waktu gitu ya, waktu jalannya proses, waktu jalannya reaksi gitu misalnya. Nanti kita bisa tahu bagaimana kecenderungan outputnya, bagaimana kecenderungan respons si outputnya itu seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ini persamaan 4 ini penting. Jadi yang saya berikan kotak ini adalah persamaan yang penting dan yang sering digunakan. Nah, dari sini, ini kan persamaan step response, persamaan untuk mengetahui respon suatu proses apabila dikenai perubahan step input tadi. Nah, sekarang, untuk proses yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, maka persamaan 4 ini akan menjadi KP dikali delta U. Nah, jadi tuh secara teoritis, sebenarnya kondisi steady state itu sulit untuk dicapai kembali. Jadi ketika suatu proses sudah mengalami gangguan dan dia itu mengalami fluktuasi dalam prosesnya atau sudah mengalami dinamika dalam prosesnya, itu secara teoritis itu udah susah untuk kembali ke kondisi awalnya, susah untuk kembali ke kondisi steady state. Kecuali kalau proses tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama kan. Dan waktu yang sangat lama itu ada kemungkinan proses itu bisa kembali ke kondisi awalnya lagi, bisa kembali normal lagi. Tapi di sini dituliskan bahwa waktunya itu bahkan mendekati tidak terhingga, jadi waktunya sangat lama. Begitu ya, jadi ketika misalnya ada suatu proses yang diketahui prosesnya berlangsung dalam waktu yang sangat lama, untuk step response ini kalian bisa gunakan persamaan 5.
Kemudian ada lagi persamaan untuk proses di mana T itu waktu sama dengan tau P, maka nanti Y-nya itu respon output-nya ini akan sama dengan ini, 0,632 dikali delta Y. Ya, jadi intinya di sini persamaan yang penting itu untuk respon dari step change itu adalah persamaan 4. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sih bentuk kecenderungan grafik dari step response itu sendiri. Jadi untuk proses order 1, step response itu kecenderungannya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dilihat, tadi kan di sini saya mundur lagi. Di sini saya katakan bahwa untuk proses di mana T sama dengan tau P, berarti kan nilainya sama. Itu Y-nya ini akan sama dengan 0,632 delta Y. Nah, jadi di sini ini kita bisa lihat kan, ini ketika T per taunya ini sama dengan 1, sama kan artinya T dengan tau P-nya itu sama nilainya. Di sini menunjukkan angka 0,632. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan juga, ini karena saya mengambil dari referensi yang berbeda, jadi ada sedikit perbedaan dalam penulisan notasi. Di sini, K di sini sama dengan KP ya, kemudian M di sini sama dengan delta U. Delta U itu perubahan besarnya perubahan input. Nah, selanjutnya, yang kedua itu perubahannya adalah impuls. Jadi di sini saya akan memberikan persamaan-persamaan yang berlaku untuk mengetahui bagaimana respon suatu output proses ketika diberikan perubahan-perubahan input yang bermacam-macam jenisnya ini. Ada impuls, ada rem juga, tadi ada step. Nah, untuk yang impuls respon, jadi di sini misalnya ada suatu proses dengan input impulsnya sebesar P. Maka di sini respon outputnya adalah YS sama dengan KP per tau PS plus 1 dikali P. Dan untuk persamaan yang menghubungkan output proses dengan waktunya di persamaan 8 ini. Selanjutnya ada rem respon. Ini juga persamaannya bisa kalian perhatikan. Kemudian yang terakhir ada sinusoidal response. Sinusoidal response ini lebih rumit daripada perubahan-perubahan input yang lainnya. Tapi tidak ada salahnya kalian perlu tahu juga persamaan yang digunakan untuk mengetahui respons dari suatu perubahan sinusoidal. Begitu. Sekarang kita masuk ke contohnya. Supaya kalian lebih ada gambaran bagaimana sih menggunakan persamaan-persamaan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini saya ada contoh pada stir tank heater. Itu adalah pemanas pada tangki berpengaduk. Jadi di sini ceritanya adalah suatu heater digunakan dalam tangki berpengaduk yang volumenya konstan. Volume itu 50 liter. Kemudian diketahui laju alir volumetriknya atau Fs 10 liter per menit. Dan persamaan raca energi untuk heater tersebut adalah berikut ini. Nah, jadi sekarang saya coba meruntunkan apa-apa saja yang sudah pernah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan yang 7 kemarin, saya berikan sedikit informasi, sedikit penjelasan tentang proses model. Dan itu di sana juga saya berikan sedikit penurunan suatu model proses dari kasus tertentu kan. Nah, di sana tuh saya berikan ada neraca massa overall dan neraca massa komponen. Jadi sebenarnya untuk menyusun suatu proses model itu tidak hanya terpaku pada neraca massa atau neraca massa overall atau neraca massa komponennya.
Jadi ada kalanya juga kita akan membutuhkan persamaan neraca energi untuk menyusun suatu model proses. Nah, kebetulan di sini yang digunakan adalah persamaan neraca energi. Tapi yang perlu kalian lihat juga di sini bahwa di sini kalian tidak diminta untuk bagaimana sih menurunkan persamaannya sampai diperoleh model prosesnya, enggak kan? Jadi kalian sudah diberikan persamaannya. Nah, nanti di sini tinggal kalian menyelesaikan sesuai dengan materi pengendalian proses itu sendiri. Jadi di sini sudah diberikan persamaannya. Persamaan awalnya seperti ini, kemudian diberikan persamaan juga ini, Vs per Fs, dy per dt sama dengan minus y ditambah 1 per Fs rho Cp dikali U. Kemudian yang diminta adalah menghitung nilai proses gain dan time constant. Jadi ini diminta untuk menghitung nilai Kp dan tau P-nya ya. Terus diketahui untuk air nilai parameter rho kali Cp-nya itu sama dengan 1 kilokalori per liter derajat Celcius. Kemudian yang kedua, diminta untuk membuat grafik step response apabila perubahan step inputnya sebesar 10 kW. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus perhatikan itu perubahan inputnya tuh jenis yang mana. Di sini kan sudah jelas. Buatlah grafik step response apabila perubahan step inputnya sebesar 10 kW. Nah, berarti ini artinya perubahan responnya itu yang berupa step input. Jadi nanti kalian bisa gunakan persamaan yang step input tadi, udah hanya fokus di persamaan step response saja. Sekarang kita coba hitung, tentukan nilai proses gain sama time constantnya dulu. Jadi dari persamaan ini, nih, tadi kan saya berikan persamaan umum untuk sistem orde 1, ini, tau P dy per dt sama dengan minus Y tambah Kp dikali U. Itu kan persamaan umumnya kan. Persamaan diferensial ordiner yang umum untuk orde 1. Nah, kemudian dari sini tadi, sekarang kita lihat ya. Tadi kan di sini persamaannya, nih, di sini ada tau P, ada minus Y, ada Kp. Sekarang kita coba lihat, kita mundur lagi, maaf. Nah, di sini coba saya tandai dulu. Nah, di sini kita fokus di persamaan yang saya berikan kotak ya. Kita coba lihat yang ini. Itu adalah tadi tau P. Ya kan? Kemudian ini udah sama dy per dt. Ini udah sama minus y. Yang ini. Tadi kan persamaannya Kp dikali U. Berarti yang ini adalah Kp. Coba kita lihat. Ya kan, persamaannya begini kan. Tau P di sini dy per dt minus y Kp dikali U. Jadi di sini kita lihat persamaannya itu harus sesuai dengan persamaan diferensial yang umum tadi. Di sini karena persamaannya bentuknya sudah sama, jadi kita bisa menentukan proses gainnya itu Kp, berarti rumusnya ini, 1 per Fs per rho dikali Cp. Kemudian time constant itu kan tau P. Tau P ini rumusnya berarti Vs per Fs. Nah, karena semua datanya sudah diketahui, Vs-nya, Fs-nya, rho dikali Cp, jadi kita bisa hitung nilai tau P dan Kp-nya itu. Nah,
Ini kan tadi ya persamaannya untuk KP dan tau P. Kemudian ini kita hitung, diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi nanti ini mungkin satuannya agak sedikit berbeda, tapi di sini dari referensi yang saya baca, itu satuannya dalam derajat Celcius per kilowatt. Jadi nanti bisa dikonversi sendiri aja sampai bisa diperoleh satuan seperti ini. Kemudian untuk tau P-nya diperoleh hasilnya 5 menit dari Vs per Fs. Selanjutnya, untuk menghitung pertanyaan yang B, buatlah grafik step response apabila perubahan step inputnya sebesar 10 kW. Di sini saya tulis berdasarkan persamaan 4 diperoleh. Persamaan 4 tadi kan yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus menggunakan persamaan 4 ini? Jadi kan kalau pada grafik step response itu biasanya menggambarkan hubungan antara waktu, biasanya kan begini. Nih, biasanya di sini hubungan antara waktu dengan Y outputnya. Karena kan respons dari output itu kan. Output responsnya seperti apa. Jadi kan kita biasanya mau lihat bagaimana sih kecenderungannya seiring berjalannya waktu, bagaimana sih kecenderungan proses tersebut seiring berjalannya waktu. Jadi karena di sini kita butuh hubungan antara T dengan Y, dengan outputnya, makanya kita harus gunakan persamaan 4 ini. Tapi perlu diingat ini untuk yang step response ya. Nah, ini hanya untuk yang step input. Nanti kalau untuk yang impuls, yang rem itu akan beda lagi sesuai dengan persamaannya masing-masing. Nah, di sini persamaan 4 ini kan menunjukkan output sebagai fungsi waktu. Jadi di sini nih, yang ini tuh, ini adalah T. Jadi ketika kita memasukkan nilai T di sini yang berbeda-beda, maka kita akan bisa memperoleh data output yang banyak juga. Nanti akan digambarkan di grafik sampai akhirnya menghasilkan grafik step response. Kurang lebih arahnya ke situ. Saya hapus dulu. Kita kembali ke slide yang tadi. Nah, jadi di sini kita gunakan persamaan 4. Di sini KP-nya karena sudah diketahui di perhitungan sebelumnya, tinggal dimasukkan saja. Kemudian delta U-nya tadi diketahui di sini 10 kW. Perubahan step inputnya kan. Kemudian 1 minus eksponensial pangkat minus T. Ini T-nya tetap aja. Per tau P di sini 5 menit. Dan nanti kalian dapatkan persamaan Y sebagai fungsi T itu nih, yang ini. Nah, nanti dari sini tinggal bisa diplotkan grafik yang Y versus T tadi. Jadi di sumbu X-nya itu waktu, di sumbu Y-nya itu Y atau output. Jadi nanti di sini kalian bisa memasukkan nilai T berapapun, kemudian kalian akan bisa buat plotkan grafiknya. Nah, jadi dari persamaan yang tadi kita sudah masukkan beberapa nilai T sampai akhirnya kita dapatkan kecenderungan step response-nya pada kasus stirred tank heater tadi. Nah, jadi di sini bisa dilihat pada waktu sebelum 0, ini kan dia prosesnya berjalannya normal ya, dia lurus. Ya lurus, kemudian mulai waktu ke 0, itu mulai terjadi perubahan, mulai ada respons pada outputnya, yang lama-kelamaan dia akan naik terus seperti ini. Nah, perubahan step input ini menghasilkan respon yang kurang lebih bentuknya seperti ini ya, melengkung begini. Ini hubungan antara waktu dengan outputnya.
Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini ada hubungan antara waktu dengan U. U itu adalah inputnya. Jadi di sini kita lihat gimana sih kecenderungan grafiknya dari perubahan input yang terjadi. Nah, jadi seperti yang saya pernah sampaikan juga di pertemuan 6, bahwa step input itu kan terjadinya tuh secara tiba-tiba. Perubahannya terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa mulai titik 0 yang awalnya prosesnya berjalannya di U-nya sama dengan 0, ketika terjadi perubahan step input, dia naik, terus akhirnya dia berjalannya di angka 10 ini dan berlangsung terus-menerus sampai waktu yang lama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi persamaan-persamaan yang saya berikan, mudah-mudahan udah lebih ada gambaran gimana caranya menggunakan persamaan tadi. Nanti untuk berikutnya, insya Allah akan saya berikan pembahasan tentang perilaku dinamik atau respon dinamik terhadap sistem orde 2. Jadi mudah-mudahan yang ini bisa dipahami dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan dalam forum diskusi. Kemudian nanti insya Allah akan saya berikan soal latihan juga supaya lebih paham. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kalau misalnya mau ada yang lihat referensinya, saya gunakan 2 referensi ini. Saya rasa sekian dulu untuk pertemuan 8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.